Ya, selamat datang di perkuliahan pemrograman paralel. Pada modul ini kita akan membahas beberapa hal terkait keuntungan membuat suatu klaster. Atau bisa kita bilang sebagai apa sih keuntungan kita ketika kita menggabungkan beberapa komputer menjadi satu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ini adalah beberapa outline yang akan dibahas pada modul ini, yaitu modul keuntungan dari sebuah klaster. Yang pertama kita akan membahas tadi keuntungan dari suatu klaster, lalu kategori dari klaster itu apa saja. Berikutnya programming dan environment tools yang digunakan untuk membuat suatu klaster atau memaintain suatu klaster. Lalu berikutnya adalah perbandingan antara sistem klaster yang satu dengan klaster yang lain. Lalu bagaimana kita melihat faktor-faktor yang mempengaruhi desain dari suatu klaster. Dan yang terakhir adalah keuntungan dari kita membuat suatu klaster atau menjalankan aplikasi pada suatu klaster. Oke, nah kalau kita lihat pada slide ini, ya, ini adalah beberapa keuntungan-keuntungan ketika kita melakukan clustering. Yang pertama adalah kita bisa lihat cluster memiliki kemampuan yang pertama, high performance. Yang kedua di sini expandability dan scalability, lalu memiliki high throughput, ya, dan high availability. Lalu berikutnya kalau kita lihat di sini cluster classification, ya, ada yang diklasifikasikan berdasarkan application targetnya, yaitu high performance atau high availability. High performance biasanya digunakan untuk grand challenging application. Grand challenging application itu apa? Beberapa aplikasi-aplikasi yang memerlukan simulasi yang berat, ya, memiliki kompleksitas yang sangat berat. Sama, high availability juga sama, tapi dilihat dari urgensinya, high availability itu dibutuhkan sangat real time. Misalnya, aplikasi-aplikasi kebencanaan atau disaster detection system, firefighter system, ya, sepertinya aplikasi-aplikasi tersebut menjadi salah satu aplikasi yang membutuhkan infrastruktur high availability cluster. Nah, kalau kita lihat klasifikasi lainnya di sini adalah node of ownership, ya, kepemilikannya. Yang pertama adalah dedicated cluster, yang kedua adalah non-dedicated cluster. Ya, contohnya adalah non-dedicated ada adaptive parallel computing atau communal multiprocessing. Berikutnya untuk cluster classification jenis ketiga itu berdasarkan hardware-nya. Hardware-nya apa saja jenisnya? Jadinya yang pertama misalnya cluster dari personal komputer yang digabungkan menjadi satu. Yang kedua adalah workstation cluster, dan yang ketiga adalah cluster dari symmetric multiprocessing. Ya. Kalau kita lihat dari ini adalah dibagi menjadi beberapa jenis komputer yang digunakan untuk menjalankan cluster tersebut. Oke, nah kalau kita lanjut lagi, di sini kita bisa melihat klasifikasi cluster berdasarkan operating systemnya. Yang pertama adalah Linux cluster, yang kedua adalah Solaris, Windows NT, AIX cluster, terus ada HP UX cluster, dan Microsoft Wallpack clusters. Nah, itu dibagi berdasarkan operating systemnya. Kalau dibagi berdasarkan node configuration-nya, ya, apakah homogen, cluster yang homogen, atau cluster yang heterogen, ya. Homogen itu semua node itu memiliki sama arsitekturnya, hardware sama, dan menggunakan operating system yang sama. Hal ini sangat disarankan ketika kita membuat suatu cluster. Lalu berikutnya konfigurasi cluster, ya, yaitu heterogeneous cluster. Kalau kita lihat seluruh node itu memiliki arsitektur yang berbeda dan memiliki
operating system yang berbeda. Jadi di sini cluster juga tetap bisa berkomunikasi ya, walaupun memiliki operating system yang berbeda. Tapi memang disarankan agar antara satu device dengan device yang lain di dalam satu cluster itu memiliki infrastruktur yang sama jenisnya. Nah, oke, berikutnya kalau kita lihat dari kategori level clusteringnya, ada group cluster, ada departmental cluster, ada organizational cluster, ada national metacomputers, ada international metacomputers yang ada di sana, grid computing, web-based computing, dan peer-to-peer computing. Kalau kita lihat di sini, cluster programming, ya, kita menggunakan yang namanya cluster interconnect. Salah satu contohnya adalah di sini MyRenet dengan 1,28 gigabit per second. Mungkin sekarang beberapa infrastruktur sudah jauh lebih cepat ya, bisa sampai 100 gigabit per second dengan InfiniBand ya. Entah itu EDR, InfiniBand-nya yang mungkin bisa sampai 200 gigabit per second. Nah, bagaimana suatu cluster bisa berkomunikasi dengan satu sama lain ya? Mereka menggunakan yang namanya message passing interface atau distribute share memory. Untuk dapat berkomunikasi, kita membutuhkan latensi yang sedikit atau kecil. Karena dengan latensi yang kecil, komunikasi bisa berjalan secara cepat antara satu node dengan node yang lain. Keunggulannya di sini adalah latensi yang sangat kecil, ya. Terus throughput yang besar, ya. Tapi di sini disadvantage-nya kalau kita lihat harganya lumayan mahal. Kalau kita lihat dari level parallelism-nya, ya, kalau kita lihat dari PVM atau MPI, itu dia memang dibentuk untuk library-nya dapat menerima task yang paralel. Sehingga kita tinggal mendefine metode yang ada di dalam PVM atau MPI, lalu kita implementasikan kita mau baginya ke berapa node. Ya, jadi tergantung kita punya berapa node, lalu task itu akan dibagi ke beberapa node. Nah, task-task tersebut itu masih bisa dibagi lagi menjadi beberapa thread. Ya, tapi ini masih dalam level prosesor ya. Kalau kita membicarakan mengenai graphical atau GPU arsitektur sedikit berbeda. Di sini kita masih di dalam level prosesor. Di sini di dalam tiap-tiap task itu kita bisa memiliki beberapa thread. Ya, thread tersebut akan di compile oleh compiler, ya, lalu dieksekusi bahasa instruction-nya atau instruksi-instruksinya ke dalam CPU. Ya, di sini operasi aritmatik yang ada di dalam CPU, seperti kita tahu bahwa CPU tidak bisa menerima bahasa string atau bahasa pemrograman, tapi CPU hanya bisa menerima bahasa berupa penambahan aritmetik, perkalian aritmetik, ya, karena yang di dalam isi CPU adalah instruksi instruction code. Kalau kita lihat di sini programming environment dan tools-nya, ya, dari threads ya ada baik itu dalam bentuk PC atau SMP symmetric multiple processor, ya. Jadi kita mengutilisasi semua prosesornya. Misalnya kita memiliki Intel dengan 16 core, ya. Dan hyperthreading jadinya ada 32 core, ya. Jadi kita bisa memiliki 32 paralel proses, ya, yang berjalan di dalam satu prosesor. Ada beberapa server-server yang memiliki multiprosesor, ya, dual prosesor. Nah, misalnya satu prosesor itu terdiri dari 32, berarti kalau ada dua prosesor, ya, berarti kita punyanya jadi 64 core atau 64 paralel core yang bisa kita utilisasi. Nah, menggunakan 64 paralel prosesor ini, ya, kita menggunakan multi-thread application di mana masing-masing thread itu menjalankan tugasnya masing-masing. Ketika sudah selesai, maka masing-masing thread akan mengumpulkan hasil dari perhitungannya ke master node. Nah, berikutnya adalah message passing system, ya, namanya adalah MPI dan PVM, ya. Kalau kita lihat di sini
antara PVM dan MPI itu sama-sama dua message passing library, ya, dan memang dua-duanya memiliki karakteristik yang sama. Dia adalah library yang kita tinggal panggil, ya. Kita menggunakan C atau C++, yang kita panggil, nanti function-function tersebut akan berusaha untuk membagi job ke paralel yang kita miliki atau infrastruktur yang kita miliki. Namun kita juga harus berpikir membaginya menjadi berapa, apakah seimbang, apakah memorinya cukup atau tidak. Jadi pertimbangan sebagai programmer mungkin tidak hanya melakukan coding, tapi melihat infrastrukturnya itu memiliki kapabilitas memori seberapa banyak. Nah, di sini portability-nya sangat baik, artinya bisa dipindah gitu. Ketika dari satu komputer ke komputer yang lain, atau kita ingin install di komputer kita sendiri, itu bisa kita lakukan instalasi secara langsung. Ya. Di sini makanya dibilang portable, efisien, fleksibel, ya, menggunakan standar message passing. Nah, beberapa developer itu suka menggunakan MPI karena memang cepat dan merupakan salah satu standar untuk message passing interface. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, ada beberapa jenis-jenis programming environment dan tools yang lain. Yang pertama ada namanya Distributed Shared Memory System. Lalu ada yang namanya message passing. Ya. Di sini dibandingkan antara message passing dengan Distributed Shared atau Shared Memory System. Kalau kita lihat message passing tadi cukup efisien, sangat biasa digunakan. Tapi untuk ngodingnya itu sedikit lebih sulit dan kompleks. Ya. Tapi dia memiliki skalabilitas yang baik. Skalabilitas dalam artian ketika saya punya komputer baru lagi, kita tinggal masukkan atau define ke dalam cluster yang kita miliki. Tapi beda halnya dengan share memory system. Karena dia sudah built-in hardware-nya, sehingga kalau ada kita ingin menambah sesuatu yang baru, kita perlu beli hardware yang baru lagi. Ya, artinya tidak bisa langsung pasang saja. Gitu. Jadi itu perbedaan antara message passing dengan shared memory system. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, di SM, ya, take full advantage of the application characteristic, virtual page, objects, language type, unit of sharing. Terus hardware DSM di sini kalau kita lihat beberapa memiliki performance yang baik dan ada beberapa yang contohnya di sini adalah Dash dan Merlin. Jadi orientednya terhadap hardware-nya, karena untuk membuat hardware yang bisa melakukan seperti itu, yang bisa memiliki shared memory bersama-sama antar satu prosesor dengan prosesor yang lain, itu cukup jarang atau cukup sulit ya sekarang ini. Makanya message passing itu bisa kita bilang kita punya 5 PC standar. Kita pasangkan MPI di masing-masing, terus kita jalankan aplikasi yang paralel, kita bisa. Walaupun kita punya kecepatan networking yang mungkin tidak terlalu cepat, misalnya cuma 1 gigabit per second atau 100 Mbps. Ya. Tapi kita tetap bisa mengutilisasi MPI untuk melakukan paralelisasi. Namun kalau share memory, ketika kita punya satu tambahan komputer, ya, share memory itu ya harus dibuild sesuai dengan hardware-nya, jadi kita nggak bisa langsung tambahkan. Gitu. Kalau MPI, portability-nya sangat baik. Nah, berikutnya kalau kita lihat adalah mengenai parallel debuggers dan profilers. Ya, oke. Untuk parallel debuggers dan profiler ini nanti kita akan coba untuk bahas di sesi kedua modul ini. Ya, jadi untuk modul bagian pertama ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas mengenai parallel debugger dan profiles pada modul kedua bab cluster benefit. Oke, terima kasih atas perhatiannya.